Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi kita dalam renungan akhir pekan Gereja Toraja Jemaat Barabaraya. Untuk memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita untuk merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita minta pertolongan dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan di pagi yang indah ini, oleh karena kasih dan kesetiaan-Mu terhadap kami sekalian. Sehingga di pagi yang indah ini Tuhan, kami bisa merasakan nafas baru, kehidupan baru. Itu semua atas berkat dan pertolongan Tuhan semata. Dan pada pagi yang indah ini Tuhan, kami akan melakukan aktivitas kami. Namun sebelum itu Tuhan, kami akan membaca bahkan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa hadir dalam diri kami masing-masing, sehingga firman-Mu yang kami baca bahkan renungkan pada saat ini dapat kami aplikasikan dalam setiap langkah kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami sekalian. Bersabdalah ya Tuhan, sebab sesungguhnya kami telah siap untuk membaca bahkan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Di dalam dan demi anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Keluaran pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-25 hingga ayatnya yang ke-36. Keluaran pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-25 hingga ayatnya yang ke-36. Firman Tuhan, selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatnya di padang. 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ke-7 ada Sabat. Maka roti itu tidak ada pada hari itu. Tetapi ketika pada hari ke-7 ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing, seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Umat Israel menyebutkan namanya manna. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Musa berkata, beginilah perintah Tuhan, ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi kamu makan di padang gurun, ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Sebab itu Musa berkata kepada Harun, ambillah sebuah buli-buli, taruhlah manna di dalamnya segomer penuh, dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah buli-buli itu ditempatkan Harun di hadapan tabut hukum Allah untuk disimpannya. Orang Israel makan manna 40 tahun lamanya, sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang mereka. Mereka makan manna sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Adapun segomer ialah 1/10 eva. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan kita pada pagi hari ini, kita disimpulkan dalam satu tema, yaitu Tuhan memelihara hidupmu. Tuhan memelihara hidupmu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seberapa dalam penghayatan kita akan pemeliharaan Tuhan dalam menjalani
hidup keseharian yang kita jalani pada saat ini? Dan apakah masih yakin bahwa semua yang Anda makan dan minum sampai hari ini adalah manna pemberian Tuhan? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selama 40 tahun Tuhan memelihara umat Israel dalam perjalanan mereka dari Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Salah satu tanda pemeliharaan Tuhan kepada bangsa Israel, yaitu Tuhan diwujud nyatakan melalui pemberian manna sebagai makanan pokok umat Israel sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Begitu besar pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel. Baik ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dan sampai pada saat ia tiba di perbatasan tanah Kanaan, Tuhan masih memelihara kehidupan bangsa Israel melalui makanan yang mereka butuhkan pada saat itu. Melalui Musa, Tuhan memerintahkan untuk memungut manna 1 gomer setiap hari selama 5 hari, dan 2 kali lipat pada hari ke-6 untuk keperluan mereka pada hari Sabat. Karena pada hari Sabat manna tidak akan turun. Begitulah firman Tuhan kepada Musa pada saat itu. Allah menyediakan manna selama 6 hari, tetapi pada hari yang ke-7 tidak, sebab Tuhan mengajar umat Israel untuk tunduk kepada perintah Tuhan dan menguduskan hari Sabat. Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk tidak melakukan apapun ketika pada hari yang ke-7, sehingga mereka dapat memfokuskan diri mereka untuk beribadah kepada Tuhan pada hari Sabat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai tanda pemeliharaan Tuhan kepada bangsa Israel, Allah telah menyediakan manna sebagai bukti bahwa Tuhan terus memelihara kehidupan bangsa Israel agar mereka mengerti bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi hidup dari segala perkataan yang diucapkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, amanat firman Tuhan yang kita baca pada saat ini juga berlaku dalam kehidupan kita masing-masing, bahwa pemeliharaan Tuhan selalu dinyatakan dalam kehidupan kita masing-masing. Ketika manna menjadi bahan pokok umat Israel dalam pengembaraannya, maka dalam menjalani hidup kita masa kini, kita hendak percaya bahwa manna yang sama pun kita alami dalam berbagai bentuk kehidupan sebagai simbol atau sebagai tanda pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Banyak hal yang kita rasakan dalam kehidupan ini sebagai tanda pemeliharaan Tuhan kepada kita. Kita masih diberikan nafas kehidupan, kita masih diberikan kesehatan. Itu semua
bukti pemeliharaan Tuhan kepada kita saat ini. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, patutlah kita mengucapkan syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita, untuk menyatakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita melalui ungkapan syukur yang kita panjatkan setiap hari kepadanya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berilah hidupmu tunduk kepada perintahnya dan yakinilah bahwa Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kita. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih atas perkenan-Mu pada saat ini. Engkau masih memungkinkan kami untuk beribadah, memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Sekiranya Tuhan, apa yang telah kami baca, apa yang kami renungkan pada saat ini, dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Kami sadar ya Tuhan, seringkali pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami, sering kami tidak sadari bahwa apa yang kami jalani, apa yang kami dapati dalam kehidupan ini, itu semua adalah bukti pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sekiranya Tuhan terus memelihara kehidupan kami, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dan dalam apapun yang kami lakukan. Kiranya Tuhan terus memelihara hidup kami. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan kami akan melakukan berbagai aktivitas kami. Kiranya Tuhan senantiasa menuntun kami, menyertai kami, sehingga aktivitas kami di pagi hari ini dapat kami lalui itu semua atas berkat dan pertolongan Tuhan semata. Tak lupa juga Tuhan, kami mendoakan buat anggota jemaat Tuhan di Jemaat Barabaraya yang mungkin pada saat ini ada yang dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, berkati makanan, minuman, serta obat-obatan yang dikonsumsi Tuhan. Sekiranya melalui itu semua, kesembuhan yang mereka harapkan daripada Tuhan selalu nyata dalam kehidupannya. Begitupun juga buat anggota jemaat Tuhan yang pada saat ini sedang berulang tahun. Kiranya Tuhan senantiasa menerima ungkapan syukur mereka. Terima kasih atas penambahan usia yang Kau masih berikan kepadanya Tuhan. Sekiranya melalui penambahan usia yang Kau berikan kepadanya, ini sebagai tanda bahwa Engkau masih memelihara kehidupannya ya Tuhan. Kiranya melalui penambahan usia ini, saudara-saudara kami ini senantiasa mengucap syukur kepadamu, dan terlebih utama semakin dekat kepadamu ya Tuhan. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami juga mendoakan buat pembangunan gedung gereja. Sekiranya Engkau memakai tangan-tangan para pekerja untuk menyelesaikan pembangunan ini. Sekiranya berkat-berkat-Mu terus mengalir dalam kepanitiaan pembangunan gedung gereja, sehingga pembangunan gedung gereja pada saat ini dapat selesai. Itu semua atas campur tangan Tuhan semata. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, kiranya Tuhan senantiasa menuntun dan menyertai kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Sekiranya kami dapat melalui kehidupan ini seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga mendoakan buat bangsa dan negara kami Tuhan, pemerintah kami, mulai dari pusat hingga pelosok tanah air.
Kiranya Tuhan senantiasa memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepadanya, sehingga mereka dapat memimpin kami seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga mendoakan buat bangsa dan negara kami, buat dunia ini yang sedang mengalami musibah wabah virus corona. Sekiranya Tuhan senantiasa melindungi kami, memampukan kami, sehingga semuanya ini kami dapat lalui. Itu semua campur tangan Tuhan semata. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, inilah doa kami, permohonan kami, ucapan syukur kami yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Demikianlah renungan akhir pekan pada pagi hari ini. Sekiranya kita senantiasa membagikan video ini kepada kerabat, saudara, bahkan rumpun keluarga kita dimanapun mereka berada. Tetap dukung channel Gereja Toraja Jemaat Barabaraya dengan cara membagikan video ini, dan jangan lupa untuk mensubscribe channel Gereja Toraja Jemaat Barabaraya. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.